Halo calon orang sukses, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film kelanjutan dari film yang udah Om rekap sebelumnya nih, yaitu Tiger Zinda Hai. Film ini menceritakan kelanjutan kisah Tiger dan Zoya, mantan agen mata-mata India dan Pakistan yang melarikan diri dari negaranya. Setting film ini terjadi 8 tahun setelah film pertama. Kedamaian mereka sebagai keluarga harus terganggu karena ada penyanderaan warga negara India dan Pakistan di Irak. Karena Tiger dan Zoya adalah agen terbaik dari masing-masing negara, pemerintah pun mengutus mereka untuk melakukan misi penting itu. BTW, yang belum nonton film yang pertama, sebaiknya nonton dulu sih, biar kalian bisa lebih paham alur cerita film ini. Linknya Om taruh di deskripsi. Sebelum bumper, jangan lupa subscribe dulu, biar Om lebih semangat upload film yang keren yang lainnya. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan kota Ikrit di Irak. Di sana ada mas-mas bule Amerika yang bertamu malam-malam ke rumah orang dan langsung dilemparin flash disk. Tetapi tanpa dia sadari, gerak-geriknya telah diawasi oleh teroris ISI. Dan ketika membuka file flash disk itu, semua sudah terlambat. Para militan teroris sudah mengepung tempat mas bule itu. Tak lama masuklah seorang pimpinan teroris yang bernama Abu Usman. Ternyata James itu adalah agen CIA yang sedang menjalankan misi untuk Amerika. Usman di sini mengatakan bila dia sangat membenci Amerika. Negaranya menjadi hancur seperti itu karena ulah dari keserakahan Amerika. Tak lama James pun langsung diseret dan diputakin. Di tempat lain di kantor CIA pusat, kepala CIA di sana mendapatkan email yang berisi tentang eksekusi James di Irak oleh Abu Usman. Diperlihatkan juga setelah itu bila militan IIC mulai memasuki kota Ikrit. Di tempat lain di kota Ikrit diperlihatkan para perawat asing dari Asia Selatan yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit di sana. Tetapi sialnya, pada saat hendak mereka berangkat bekerja, bis mereka malah terjebak dalam baku tembak antara IIC dengan tentara Amerika. Karena tidak mau mati sia-sia, bis itu pun langsung melarikan diri menuju rumah sakit. Sedangkan Abu Usman yang tertembak ternyata juga mengikuti bis itu dan menerobos masuk ke dalam rumah sakit. Intinya para militan itu meminta dokter untuk merawat Abu Usman dan menyandera semua pekerja medis di sana. Nah, ini kan cerita fiksi ya. Kalau kalian mau lihat cerita yang diangkat dari kisah nyata penyanderaan para perawat India di kota Ikrit, bisa dong mampir ke film yang ini. Linknya juga Om taruh di deskripsi. Iklan-iklan. Tak lama berselang, berita penyanderaan itu pun sampai di telinga pemerintah India. Senoy sebagai ketua RAW langsung mengadakan meeting mendadak untuk menyelamatkan para sandera India di sana. Tetapi permasalahannya adalah Amerika. Karena agennya kemarin dieksekusi oleh Abu Usman, Amerika berniat mengebom rumah sakit Ikrit, yang mana warga sipil tak bersalah pun akan kena imbasnya. Perdana Menteri India meminta Senoy, bagaimanapun caranya, meminta keringanan waktu kepada pemerintah Amerika untuk menyelamatkan para sandera terlebih dahulu. Keesokan harinya, Senoy sampai di kantor CIA untuk mendiskusikan masalah itu. Dengan perdebatan yang cukup sengit, Amerika akhirnya memberikan waktu 7 hari. Bila dalam waktu 7 hari India belum bisa menyelamatkan para sandera, maka Amerika mau nggak mau akan meledakkan rumah sakit itu. Sesampainya di India, Perdana Menteri memerintahkan Senoy untuk mengirim agen terbaik India untuk misi ini. Tetapi Senoy menyarankan satu nama yang bisa melakukan misi super berbahaya seperti ini, yaitu Tiger. Masalahnya, Tiger telah menghilang selama 8 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. Karena situasi sudah semakin mendesak, akhirnya Senoy mengubah status Tiger dari tembak di tempat ketika terlihat menjadi orang yang paling dicari di dunia dan memerintahkan seluruh agen India untuk menemukan lokasi Tiger saat ini. Sedangkan di tempat lain, di pegunungan Alpen, diperlihatkan seorang ayah yang sedang mengajak anaknya untuk naik gunung. Ternyata itu adalah Tiger dan anaknya yang bernama Junior. Terlihat mereka sedang memotong kayu bakar di hutan. Tetapi sialnya, tiba-tiba muncul serigala di sana. Dengan pengalamannya, Tiger dengan mudahnya membunuh serigala nakal itu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Zoya yang sedang berbelanja di minimarket. Tetapi sialnya, di saat itu ada perampokan bersenjata. Dengan bermodalkan pulpen, Zoya berhasil mengalahkan para perampok itu dengan sangat mudah. Malam harinya, Zoya terlihat marah-marah kepada suaminya tanpa alasan. Kayaknya lagi PMS. Karena Zoya nyap-nyap terus, Tiger pun mengajak Junior untuk keluar. Di sini Tiger bingung, kenapa Zoya senewan banget.
Junior kemudian berkata, Papa lupa ya, hari ini hari apa? Hari ini hari pernikahan Papa dan Mama yang ke-8 loh. Tiger yang lupa langsung jiper dong. Tetapi Junior yang anak mata-mata jelas saja cerdas banget. Dia udah mempersiapkan semuanya, dari hadiah dan lain-lain. Bahkan Junior mencuri kartu kredit babenya untuk beli Diamond FF. Maksud Om, untuk membeli semua perlengkapan kejutan buat mamanya. Keesokan harinya ketika Zoya bangun bobo, dia langsung terkesima ketika melihat kejutan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Singkat cerita, hari itu menjadi hari paling romantis untuk Zoya dan Tiger. Malam harinya, pada saat pulang ke rumah, Junior berkata bila ada teman Tiger yang berkunjung. Ternyata orang itu adalah Shenoy yang sudah berhasil menemukan lokasi Tiger. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama. Nah, karena Zoya itu istri yang pengertian, dia pun langsung masuk ke dalam dulu untuk mempersilahkan Tiger berbicara dengan Shenoy. Ternyata Tiger sudah tahu kondisi kenapa Shenoy sampai jauh-jauh menemui dirinya. Walaupun Tiger sudah pensiun menjadi mata-mata, tetapi dia selalu menyadap informasi intelijen India dari kamarnya. Ketika Shenoy meminta Tiger membantu India, Tiger mengatakan bila dia tidak bisa karena dia sudah pensiun. Dia tidak ingin kembali lagi ke dunia intelijen karena saat ini dia sudah memiliki anak. Sebagai gantinya, Tiger memberikan flash disk yang berisi semua informasi dan strategi penyelamatan sandera di Irak. Di sini Shenoy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengatakan bila para perawat India itu juga sangat membutuhkan bantuan Tiger karena mereka juga memiliki keluarga yang menunggu kepulangan mereka dengan selamat. Setelah Shenoy pergi, Zoya menanyakan kenapa Shenoy datang ke sini, tetapi Tiger tidak ingin membicarakan itu. Ternyata Zoya sudah tahu kondisinya. Dia berkata bila Tiger memang sudah pensiun, tetapi nyawa para perawat itu juga penting. Zoya meminta Tiger untuk kali ini bertugas kembali demi negaranya dan demi kemanusiaan. Karena sudah mendapatkan izin, Tiger pun langsung pergi menuju medan perang. Di sebuah gurun, Karan mengatakan bila Rao sudah mempersiapkan anggota tim terbaik dari intelijen India. Akan tetapi Tiger tidak mau. Dia bilang kalau ini misinya dan dia akan memilih timnya untuk misinya sendiri. Pertama adalah Azan Akbar, seorang sniper terlatih. Kedua, Namit Khanna, ahli dalam bom dan peledak. Ketiga, Rakesh Sharma, warga sipil pensiunan yang juga seorang hacker hebat. Karena Tiger memilih tim yang seenak jidatnya, Karan menelpon Shenoy dan melaporkan tindakan seenaknya Tiger itu. Shenoy yang sudah tahu tabiat Tiger mengatakan agar Karan mengikuti semua perintah Tiger aja, tetapi terus mengawasi gerak-geriknya. Pertama-tama rencana Tiger adalah menyusup dari Turki menuju Irak dengan memanfaatkan jalur penyelundupan minyak ke kilang minyak ESG. Tim Tiger harus mau berendam di minyak pekat selama proses memasuki Irak itu. Setelah bisa masuk ke Irak, mereka akan berpura-pura menjadi pekerja kilang minyak ilegal. Dan rencananya mereka akan melakukan sabotase sehingga mereka akan terkena luka bakar dan akan dibawa ke rumah sakit Ikrit. Karan juga sudah menyediakan informan dari Rao yang akan membantu semua kebutuhan Tiger dengan kode tututut meong-meong. Singkat cerita, mereka semua bisa sampai di kilang minyak milik orang nomor 2 di ESG, yaitu Amir Bahdawi, orang yang mengendalikan semua keuangan ESG. Di sana juga terlihat Firdaus, seorang pemasok tenaga kerja ilegal yang mata duitan. Tuhannya adalah uang dan dia tidak segan membunuh demi uang. Ketika sedang melakukan seleksi pegawai, tak sengaja Firdaus melihat sosok Tiger yang mencurigakan. Jelas saja dia langsung menaruh perhatian lebih kepada Tiger ini. Singkat cerita, mereka diterima di kilang minyak itu. Di kamar, Azan juga sudah membawa bendera India. Dia berencana bila misi mereka sukses, dia akan mengibarkan bendera itu dengan sangat bangga. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit Ikrit, terlihat bila Abu Usman sedang dirawat oleh Poma, perawat dari India. Melihat Poma yang seorang India, Abu kemudian menceritakan kehidupannya sebelum menjadi teroris paling dicari di dunia. Usman pernah bersekolah di India karena ayahnya dulu adalah duta besar Irak di India. Usman juga mengatakan bila cita-citanya menjadi seorang penyair, seperti pujaga-pujaga India. Tetapi kehidupan keras membuatnya berubah menjadi seperti ini. Ketika Usman lagi sesi curhat, di bawah Suster Maria dan Suster Sana malah saling berdebat. Sana ingin kabur dari sana karena dia udah gak kuat lagi ditahan kayak gitu. Tak lama mereka melihat militan yang membawa Sandra ke rumah sakit itu. Di sini Sana yang sudah muak tanpa pikir panjang langsung menyusup ke mobil itu. Tetapi sialnya, aksinya itu malah ketahuan oleh militan ESG. Karena percobaan melarikan diri itulah, Sana akhirnya dieksekusi untuk memberi contoh kepada Sandra yang lain. Kita kembali lagi ke Tiger dan kawan-kawan. Diperlihatkan bila mereka sudah berganti seragam merpak untuk bekerja. Di sini Tiger juga memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi sialnya, Firdaus malah melihat gerak-gerik mencurigakan dari Tiger. Tak lama kemudian, Tiger menelpon informan Rao dengan kode tututut meong-meong. Dengan bahasa mata-mata, Tiger meminta Pawan untuk mempersiapkan semua keperluan misi ini. Sialnya, Firdaus malah ngegapin Tiger.
Di sini Firdaus memperingatkan Tiger untuk jangan macam-macam atau kepala Tiger akan dibuat lubang buat gantungan baju. Keesokan harinya terlihat Usman yang menemui sandera agen CIA Amerika. Dia berkata kalau dirinya tidak akan pernah menyerah dari Amerika sebelum Amerika mengangkat kakinya dari negeri ini. Di sana juga diperlihatkan Hasan, anak yang selalu berada di dekat Usman, dipasangin bom. Dia diperintahkan untuk menjadi pengantin bom demi bisa masuk surga, katanya. Di saat yang bersamaan, terlihat Tiger yang datang ke sebuah pasar untuk menemui Pawan. Nah, ketika datang ke tempat Pawan meminta Tiger untuk menunggu sebentar. Karena gabut mau ngapain, Tiger pun menghampiri seorang anak, yang mana itu dia adalah Hasan. Di sini Hasan terlihat ketakutan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan malaikat Israel. Tetapi Tiger yang nggak tahu itu malah mengajak ngobrol Hasan dengan santai. Tiger juga bilang kalau Hasan mirip sama anaknya. Ketika melihat Tiger, Hasan malah pergi melengos. Tak lama Pawan datang dan memberikan informasi soal Sandra. Tetapi pandangan Tiger tidak bisa lepas dari sosok Hasan yang terlihat celingukan di tengah keramaian. Dan benar aja, ketika Hasan hendak menekan tombol bom, Tiger yang melihat itu langsung berlari untuk mencegah tuh bocil kematian. Ketika mengetahui Hasan hilang ditelan angin, Kadir langsung kelabakan dong. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari tuh bocil. Sedangkan di tempat lain, Tiger berusaha melepas rompi bom itu dari tuh bocil. Pawan yang melihat itu jelas saja marah, karena bisa-bisa misi mereka malah jadi gagal. Tetapi bukan Tiger namanya kalau nggak nolongin orang yang kesusahan. Singkat cerita, Tiger berhasil melepaskan rompi Hasan. Tetapi sialnya, mereka juga ketahuan sama militan AIC. Dan akhirnya, adegan action pun dimulai. Pokoknya, duar, dam, blam. Di sini Tiger dikepung sama milisi, pakai pistol, senapan, bazooka, dan lain-lain. Sedangkan Tiger dengan heroiknya bisa mengalahkan mereka semua dengan cuma naik kuda lumping dan kursi. Pokoknya actionnya keren banget dah. Tetapi sialnya, Pawan yang hendak melarikan Hasan malah harus tertembak meregang nyawa karena tertembak. Ketika sudah terkepung, tiba-tiba datang bala bantuan yang langsung nembakin para militan itu. Yes, siapa lagi kalau bukan Zoya. Singkat cerita, dengan epicnya, Zoya berhasil membantu mobil Suzuki Swift bisa terbang menghindari bazooka. Keren. Tak lama kemudian, Zoya membawa mereka semua ke sebuah kota hancur. Di sini, mereka dicegat oleh dua orang mas-mas kekar. Ternyata itu adalah Javed dan Abrar, anggota ISI Pakistan. Dan diketahui juga kenapa Zoya bisa berada di sana. Dia diminta oleh pemerintah Pakistan untuk menyelamatkan 15 orang sandera warga negara Pakistan yang ikut disandra di sana. Tiger jelas saja ngamuk dong, karena istrinya malah ikutan main perang-perangan. Tetapi setelah berdebat suami istri yang cukup sengit, Tiger jelas saja kalah debat dong sama istrinya. Kayaknya walaupun jadi agen rahasia juga sih, tetap aja suara istri selalu lebih benar ya nggak? Nah, karena memiliki tujuan yang sama, Tiger akhirnya berinisiatif untuk bekerja sama dengan ISI Pakistan. Jelas aja hal itu ditentang oleh kedua belah pihak dong. Mereka itu musuh, masa disuruh kerja sama? Tetapi yang berdebat nggak cuma para anak buah aja. Nih suami istri juga ikutan berdebat, menentukan gimana nasib anak mereka kalau mereka semua entet di sana. Tak lama kemudian, para anak buah akhirnya mencoba berdamai. Mereka sadar bila negara mereka lah yang bertikai. Tetapi secara personal mereka nggak ada masalah. Intinya, mereka pun sekarang malah ketawa ketiwi. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Jelas saja mereka langsung siaga dong. Ini India emang nggak modal atau gimana sih? Masa senjatanya sapu sama batu? Karena udah CS peran kental, Javed dan Abrar pun memberikan pistol mereka. Tetapi bangkeknya, ternyata suara itu dari pasangan pasutri yang lagi padu. Singkat cerita, ISIS Pakistan dan RAW India pun melakukan misi bersama. Sesuatu hal yang belum pernah dilakukan negara mereka sebelum ini. Di India, akhirnya berita misi bersama itu pun terdengar sampai ke Senoy. Dia sempat takut laporan ke Perdana Menteri, tetapi Pak Perdana Menteri malah mendukung aksi itu. Karena walaupun negara mereka bertikai, tetapi tujuan utama mereka sama, menyelamatkan orang-orang yang disandera. Keesokan harinya, Tiger dan Zoya pun langsung melakukan tugas mereka masing-masing. Tim Tiger yang mencoba menyabotase kilang minyak, sedangkan tim Zoya menyamar menjadi militan ISG. Di tempat lain diperlihatkan Firdaus yang datang ke pangkalan Amerika. Di sini dia mendapatkan misi dari Kapten Gary untuk membantu Amerika menemukan lokasi Usman. Jelas aja dong dengan imbalan duit, cuan. Tetapi dia kaget ketika di sana dia melihat Bahdawi. Ternyata Bahdawi sedang melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika soal minyak Irak. Tetapi kesepakatan
mereka gagal karena Baghdawi tidak puas dengan harga yang ditawarkan Amerika. Di sini Kapten Gary mengatakan bila pulang dari sini Baghdawi akan dibinasakan. Tak lama setelah itu diperlihatkan iring-iringan mobil Baghdawi. Tetapi dari belakang Firdaus langsung menghentikan iring-iringan itu. Firdaus bilang bila Amerika berniat membunuh Baghdawi di sini. Dan beberapa saat kemudian drone Amerika langsung menembakkan rudalnya ke mobil Baghdawi. Tetapi karena peringatan Firdaus itu, Baghdawi pun selamat dan berterima kasih kepada Firdaus. Ternyata Firdaus melakukan itu karena dia ingin bisa lebih dekat dengan pengaruh Baghdawi. Malam harinya misi Tiger pun dilaksanakan. Mereka akan membuat bocor pipa minyak di sana agar terjadi kebakaran dan menjadi alibi mereka untuk rumah sakit. Tetapi sialnya, pas mau ngebor tuh pipa, Tiger dan Namit pun malah ketahuan. Sehingga mereka pun harus bergelut agar misi mereka nggak gagal. Pokoknya ciat-ciat, petak-petak, ketebrak-ketebruk, lontang-lonteng, gitu deh. Setelah gelut yang cukup epik, Tiger dan timnya pun terkena ledakan. Karena hal itu, Baghdawi menjadi emosi karena anak buahnya mati gara-gara kecerobohan 4 orang ini. Tetapi tak lama, Firdaus datang dan menghentikan eksekusi 4 serangkai. Untungnya, karena berhutang nyawa kepada Firdaus, Baghdawi pun melepaskan mereka semua. Tetapi pas mau dibawa ke rumah sakit Ikrit, Firdaus yang tahu kalau Tiger itu pasti sengaja melakukan sabotase, memaksa mereka semua untuk mengaku apa yang mereka sedang rencanakan. Pas lagi asik-asiknya mainan pistol, mobil yang ditumpangin mereka dipepet sama mobilnya Zoya. Hingga tuh mobil guling-guling gitu. Nah pas membuat entet Firdaus, dia malah bilang, tut meong-meong. Lah kok tahu? Ternyata Firdaus itu adalah anggota RAW yang sudah menyamar selama 25 tahun di Irak. Dia diperintahkan Senoi untuk menguji keseriusan Tiger, apakah Tiger akan berkhianat atau tidak. Setelah semuanya clear, akhirnya Firdaus bergabung dengan tim gabungan gado-gado itu. Mereka akhirnya membagi tugas. Tim Tiger akan masuk ke rumah sakit, tim Zoya akan berpura-pura menjadi militan ISG. Firdaus akan mencari informasi, sedangkan Zoya ditinggal. Lah, kok Zoya ditinggal? Kenapa Zoya ditinggal? Gimana kan nasib Tiger selanjutnya? Kenapa Om ganteng banget? Yuk kita lanjut nonton aja yuk daripada mikir kayak gituan. Pagi harinya rombongan gado-gado itu pun sampai di rumah sakit Ikrit. Karena dapat izin dari Baghdawi, mereka pun bisa masuk dengan mudah ke sana. Tetapi sialnya, mereka salah perhitungan. Ternyata 2 hari yang lalu Amerika melakukan pembersihan di kota Mosul. Karena hal itulah pusat komando ISG dipindahkan ke kota Ikrit. Dan di rumah sakit itu menjadi basis markas pusat militan ISG. Yang mana hampir separuh kekuatan ISG berjaga di rumah sakit itu. Ketika memasuki rumah sakit, Tiger pun mumet karena rencananya kabur dengan diam-diam malah jadi hampir mustahil. Di tempat lain, Zoya terlihat sedang menyusup ke gedung bekas kantor pemerintah. Di sana mereka melihat rombongan cewek bercadar yang baru keluar dari sana. Zoya pun mengikuti para ciwi-ciwi itu sampai ke sebuah gedung yang sudah hancur. Di sana, Zoya akhirnya mengetahui bila mereka adalah budak wanita yang dipaksa untuk melakukan tugas bersih-bersih dan melayani para militan ISG. Ketika melihat para wanita di sana yang sudah pasrah, Zoya pun meminta bantuan mereka untuk menyusup ke gedung pemerintah. Kita kembali ke rumah sakit. Diperlihatkan Poma yang merawat Tiger. Di sini Tiger mengatakan kalau mereka adalah agen India yang akan membebaskan para sandera. Bujuk. Pas lagi ngobrol santuy, tiba-tiba si Usman udah jogogrok di sana aja. Gak pakai lama, Usman langsung bertanya-tanya kepada Tiger. Tetapi karena Tiger agen terlatih, dia bisa menjawab semua pertanyaan tanpa dicurigai oleh Usman. Di saat yang bersamaan, Zoya berhasil masuk ke gedung pemerintah dengan menyamar sebagai budak dan langsung pergi mencari blueprint rumah sakit Ikrit. Sialnya, di saat yang bersamaan, Baghdawi malah datang ke sana. Mengetahui itu, para budak langsung memberikan kode. Tak lama, para ciwi-ciwi disuruh membuka cadar mereka. Ternyata, Baghdawi pengen nyari cewek untuk diajak enak-enak. Nah, pas ngeliat Zoya, dia langsung kesengsem dong, karena Zoya mirip sama Katrina Kaif. Nah, pas di kamar, Zoya disuruh buka-bukaan. Tetapi dengan sekali tebas, Zoya berhasil membunuh tuh Om Mesum. Nggak cuman itu, para ciwi-ciwi yang jadikan budak pun ikut membalaskan dendam mereka kepada militan ISG. Dan terjadilah pergelutan antara ciwi-ciwi pemberani dengan anak buah Baghdawi. Selang beberapa lama, hasil rekaman penyerangan ciwi-ciwi pun sampai di tangan Usman. Dia terlihat sangat marah dan menyuruh Firdaus untuk mencari sosok cewek Rambo itu. Tetapi pas dia kembali ke mobil, dia langsung kaget karena di dashboard mobilnya udah ada blueprint dari Zoya. Tak lama Firdaus memberikan blueprint itu ke Tiger. Tetapi Firdaus malah marah-marah karena ulah Zoya. Usman akhirnya jadi curiga. Di sini Tiger membela Zoya. Ya iyalah bininya.
Tiger kemudian meminta Firdaus membawa Zoya ke pangkalan Amerika untuk meminta bantuan tentara Amerika menyerang pos penjaga militan ISG. Setelah itu, mereka pun langsung merencanakan rute pelarian di sana secepatnya. Intinya, Tiger dan para suster merencanakan memberikan obat bius ke para militan. Pertama-tama, mereka akan menukar label obat bius dengan label obat keracunan makanan. Kemudian, Rakesh dan Abrar akan meracuni makanan para militan. Tetapi di saat yang bersamaan, para tawanan bule dibawa ke rumah sakit. Abu Usman juga berpidato. Dia akan mengeksekusi semua sandera karena kematian Baghdawi dan menyatakan perang dengan Amerika. Malam harinya terlihat bila para militan pada makan makanan yang udah dikasih racun. Sembari nungguin para militan hoek-hoek, Javed dan Abrar mengatakan kalau misi mereka selesai, mereka akan mengibarkan bendera Pakistan. Ternyata tim Pakistan juga mikir hal yang sama kayak Azan. Nah, pas mereka lagi asik ngobrol, di bawah para militan udah pada kelingan dan pingsan. Pagi harinya para perawat pada panen pasien. Nah, di sini Usman curiga kalau ada sabotase di sana. Apalagi pas Usman melihat tangan Poma yang gemeteran pas menyuntik si Kadir. Melihat itu, Usman langsung memerintahkan 4 orang India untuk ke sana dan menyuruh Poma untuk menyuntikkan serum itu ke mereka dulu. Karena nggak punya pilihan lain, Tiger yang badannya otot semua langsung mengajukan diri. Tetapi Usman nggak mau Tiger. Dia memilih orang yang mukanya paling ngantukan, yaitu si Azan. Singkat cerita, si Azan disuntik obat bius kuda. Selama beberapa menit, Azan anteng-anteng dan menahan kantuknya. Ketika Usman yakin kalau tuh obat gak berbahaya, si Azan langsung lemes dong dengkulnya. Mak lentru. Sedangkan di pos penjagaan, tentara Amerika dan Zoya langsung melakukan serangan mendadak ke sana. Berita serangan itu pun sampai di telinga Usman. Dia pun langsung memimpin pasukannya ke medan tempur itu. Beberapa saat kemudian, Kapten Gary memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke markas karena misi mereka sudah selesai. Di sini Zoya memohon untuk bertahan beberapa menit lagi untuk mengulur waktu. Tetapi tentara Amerika ogah dan pulang duluan ke kandang. Mundurnya tentara Amerika pun sampai di telinga Usman dan dia pun menyadari kalau serangan itu hanyalah umpan semata. Di pos penjagaan, Zoya yang tidak punya pilihan lain akhirnya ijen main tembak-tembakan sama militan. Sedangkan di rumah sakit, Tiger dan timnya berhasil membawa para sandera keluar dengan menggunakan mobil. Kembali lagi ke Zoya yuk. Sialnya, pas lagi main tembak-tembakan itu, peluru Zoya pun tinggal tersisa sebiji. Dia pun udah pasrah dengan keadaannya dan diperlihatkan militan itu pun menembak Zoya. Kembali lagi ke bis pengungsi. Di tengah jalan, bis mereka dipepet sama militan ISG. Pas mencoba melarikan diri, Tiger kaget parah ketika melihat Zoya yang udah ketangkep sama Usman. Tak lama kemudian, Zoya dan Tiger pun diinterogasi di rumah sakit. Usman akhirnya tahu bila Tiger dan Zoya itu adalah pasutri. Dan di sini dia juga tahu kalau mereka adalah agen terbaik dari negara mereka masing-masing. Usman yang udah gedek mengatakan kalau dia udah tahu rencana Amerika meledakkan rumah sakit itu hari ini. Makanya dia menaruh semua sandera bule di sana. Dia ingin Amerika membunuh warganya sendiri. Untuk Tiger, Usman memasukkan gas beracun ke ruangan itu dan membawa Zoya keluar. Usman menantang Tiger, bila dia emang agen hebat, maka selamatkanlah istrimu. Itu pun kalau kamu bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Di India, Sena mendapat kabar dari Adam bila Amerika akan mengebom rumah sakit itu dalam waktu 30 menit lagi. Mendengar itu, Sena dan lain pun hanya bisa pasrah dan berharap kepada Tiger dan timnya. Di pangkalan militer tentara Irak, Karan memberitahu Firdaus bila mereka hanya punya waktu 30 menit lagi. Karena nggak pengen cuman ngompleh aja, Karan pun memiliki ide beresiko. Kita kembali lagi ke rumah sakit. Pasti militan hendak mengecek jasad Tiger, mereka pun harus gigit jari. Karena namanya kan jagoan kan ya, masa kalah gitu aja. Si Tiger dengan heroiknya langsung ngalahin tuh tim khusus di IC. Cewek-cewek yang lagi puasa merem dulu kali ya. Nggak pakai lama, Tiger langsung menyelamatkan teman-temannya. Tak lama di basement, Usman dilaporin sama Kadir kalau Tiger ucul. Usman jelas aja nggak terima dong. Dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Tiger dan Sandra yang lain. Sedangkan di dalam, Tiger di dor. Singkat cerita, mereka menemukan para Sandra perawat di sebuah ruangan. Tetapi sialnya, Poma dipakein bom sama Usman. Namit yang ahli bom mengatakan kalau bom itu model baru. Dia nggak yakin bisa menjinakkan bom itu. Tetapi Tiger mengatakan kalau setiap nyawa itu penting. Akhirnya Namit bersedia menjinakkan bom Poma, sedangkan Sandra yang lain meninggalkan tempat itu. Di waktu yang singkat itu, Namit mulai kebingungan dan di saat kabel terakhir yang harus dia potong, terjadi ledakan di ruangan itu. Tetapi untungnya,
Bom dinamit berhasil meloloskan diri sebelum bom itu meledak. Sekarang tinggal gimana mereka kabur dari sana. Di tempat lain, ternyata ide Karen itu adalah membajak truk tangki minyak dan menuju ke medan pertempuran. Singkat ceritanya lagi, di saat sudah terkepung militan, Tiger pun keluar dengan machine gun, udah kayak Rambo India, dan menghabisi sebagian militan di sana. Di lantai atas, Azan dan Abrar pun juga melindungi Tiger. Tetapi sialnya, pas lagi tembak-tembakan itu, Azan terkena tembakan. Dia pun langsung menyuruh Abrar untuk pergi, sedangkan dia akan menghalang militan. Tetapi sebelum berpisah, Azan menitipkan bendera India kepada Abrar. Setelah Abrar berhasil kabur, Azan pun berkorban nyawa untuk teman-temannya. Ketika waktu tinggal 10 menit lagi, truk minyak Karen berhasil menembus barikade di sana, sehingga membuka jalan untuk pelarian. Pokoknya di scene ini, duar banget dah pokoknya. Setelah semua militan pada entet, Tiger menyuruh Karen mengungsikan semua para sandera, sedangkan dia akan mencari istrinya. Tak lama mereka menemukan tempat penyergapan sandera bule, dan beberapa baju orange. Setelah itu, Tiger malah harus berjibaku untuk menyelamatkan Zoya dari Kadir. Singkat cerita yang keberapa tahu, setelah pertarungan yang cukup epik itu, Kadir pun berhasil tumbang. Sialnya, di sana malah muncul Usman yang langsung gaplok Tiger sampai keliangan. Nggak cuman itu, Usman juga jungkelin Zoya ke sumur di sana. Karena melihat istrinya dijengkangin kayak gitu, jelas aja Tiger nggak terima dong. Dia langsung wine by wine dengan Usman. Om kirain bakal gelut epic, tapi cuman sekali serang, Usman bisa ketusuk pisau dan langsung sekarat. Karena waktu tinggal sedikit, Tiger pun menyuruh Karen dan Firdaus untuk pergi duluan, sedangkan dia mau menyelamatkan Zoya yang kejengkang di sumur. Ketika waktu tinggal 1 menit, terlihat bila Firdaus pergi dari sana menggunakan mobil Usman, dan ada Usman yang sekarat di sebelahnya. Dia berkata kepada penjaga bila Usman ingin pergi ke tempat lain untuk mengeksekusi sandera bule yang ada di bis. Dan ketika para penjaga membuka tutup kepala tuh sandera, ternyata emang bener, itu mas-mas bule, dan mereka pun dipersilahkan untuk lewat. Tetapi ternyata di bagian belakang ada para sandera cewek-cewek dan timnya Tiger. Singkat cerita yang berapa, mereka pun berhasil keluar dari sana dengan selamat. Akan tetapi, Karen mengabari Senoy bila Tiger masih tertinggal di rumah sakit. Tak lama kemudian diperlihatkan Tiger yang berusaha membebaskan Zoya. Tetapi Zoya berkata agar Tiger kabur aja. Kalau mereka semua mati, siapa yang akan menjaga Junior? Mengetahui itu, Tiger pun bimbang. Tetapi dia memilih tidak meninggalkan Zoya. Dan tak lama kemudian, drone Amerika membumi hanguskan lokasi itu. Sedangkan di dalam bis, Abrar membuka bendera India titipan Azan. Javed mengatakan bila Azan telah menyelamatkan Abrar, dan sekarang menjadi tanggung jawab Abrar untuk mengibarkan bendera titipan Azan itu. Ketika bendera India sudah berkibar, Namit meminta Javed untuk mengibarkan bendera Pakistan, dan mereka pun berhasil melewati perbatasan Irak dengan selamat. Sedangkan di tengah jalan, Firdaus memisahkan diri, dan di tengah gurun, akhirnya Firdaus mengeksekusi Abu Usman, teroris paling berbahaya di dunia. Setahun kemudian, di markas besar Rao, Senai mendapat telepon misterius. Ternyata yang menelpon adalah Tiger. Dia mengatakan tidak bisa berkunjung ke India. Ternyata sesaat sebelum pengeboman rumah sakit Ikrit, Tiger berhasil melepaskan rantainya Zoya. Dia juga berkata tidak akan menjalankan misi lagi. Tetapi bila India membutuhkannya, ingat, Tiger masih hidup. Dan filmnya pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan bila Hasan diangkat anak oleh Tiger, sedangkan Zoya menunggu di tepi dermaga, dan mereka pun hidup dengan bahagia. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Rencananya tahun ini seri ketiga film ini akan rilis. Semoga film ini ramai yang nonton ya. Jadi Om semangat reka film ketiga kalau udah rilis. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu. Birmi latihin.